Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Sahabat MK, terima kasih banyak Anda masih menyimak kami dan Alhamdulillah kita sudah masuk di segmen kedua. Anda yang ingin bertanya sahabat MK tentang bagaimana pengalaman Anda membentuk putra-putri Anda menjadi mental baja, boleh Anda sampaikan, ataupun Anda yang justru sedang mengalami masalah nih dalam proses ini. Silahkan ya. Dan kita tadi sudah mengupas 2 poin sahabat MK. Yang poin ke-6 yaitu menanamkan nilai-nilai moral yang baik, dan juga yang ke-7 ajarkan anak bekerja keras. Kita lanjutkan dulu barangkali Pak Wasim dulu, Lilis ya. Yang moral. Yang ke-6 dan ke-7 ini masuknya bagian dari pendidikan karakter ya sebetulnya. Iya. Karakter itu dibagi 2 menurut Profesor Dr. Anies Baswedan sebagai akademisi ya, bukan sebagai gubernur. Betul. Ada moral, ada karakter yang mengarah ke moral, ada karakter yang mengarah ke performa. Kalau karakter yang mengarah ke performa, contohnya kerja keras tuh yang di poin 7 kan. Kerja keras, disiplin, pantang menyerah kayak gitu. Tepat waktu itu ke arah performa. Mengerjakan sampai tuntas, gigih. Nah, itu karakter yang mengarah ke performa. Dan ada karakter yang mengarah ke moral tadi, seperti moral agama, taat ibadah, jujur, terus tanggung jawab, sopan. Nah, ini karakter-karakter yang mengarah ke moral. Itu poin 6 ya, yang arah moral, dan ke-7. Nah, berhubungan dengan nilai-nilai moral itu juga harus ada konsekuensinya. Kalau bagi kami, setelah ibadah itu adalah nilai-nilai moral. Kalau dalam proses pendidikan di rumah itu, kalau misalnya sholat itu nomor 1 untuk mengambil konsekuensi jika tidak dilakukan, dan yang kedua moral, kesopanan gitu. Terutama latihan sopan ya ke orang tua. Demokratis, tapi kalau untuk urusan kesopanan kita nggak ada demokratis, nggak ada demokrasi. Betul. Banting pintu misalnya itu kami bukan urusan sederhana, anak banting pintu. Biasanya kan kalau habis berdebat gitu dia kalah gitu kan, logikanya nggak masuk karena dia mencoba membela dirinya tapi sebetulnya dia tahu bahwa itu salah. Kan suka keluar ruangan sambil ngebanting pintu. Nah, itu kan ketidaksopanan. Ngebanting pintu itu bukan urusan sederhana dalam pendidikan di rumah. Karena itu menyangkut karakter moral. Sehingga kalau itu kita tidak didik dari usia kecil, nggak kebentuk moralnya, nanti mentalnya itu nggak baja. Apa hubungannya? Karena nanti dia berinteraksi sosial kan. Betul. Dia akan berinteraksi sosial dengan orang. Kalau orang yang nggak biasa tertanam nilai moral dalam dirinya, itu akan kebentur-bentur itu di sosial, itu dibully, itu diasingkan di sosial itu kan bisa nangis darah istilahnya ya. Kok dia nggak nyadari orang menjauh darinya gara-gara sikapnya? Kenapa menjauh dari itu? Kan ada ya orang-orang pinter tapi Picasso belut istilah Sunda ya. Ada. Saya dulu di saya. Saya lagi belajar juga sebetulnya pelan-pelan gitu. Karena di Remolar kan ada sumber 2 dari nilai agama dan budaya. Dari sisi budaya emang saya belajar banyak. Kalau moral etika itu saya sih kalau sendiri ya secara pribadi Pak Wasmin lebih mudah untuk mengajarkan di nilai-nilai agama saya. Ya, betul. Karena kalau daerah mah beda-beda ya. Betul. Ya di daerah ini kan itu nggak sopan, malah misalnya sopan di daerah ini. Nah, tapi kalau agama itu biasanya universal ya. Betul. Terutama mungkin karena saya Muslim ya, Muslim jauh lebih banyak untuk ke etika gitu. Makanya ketika menjelaskan juga seperti misalnya seperti kedisiplinan gitu. Saya sering bilang ke anak-anak saya, disiplin itu bukan ajaran Buddha. Disiplin itu ajaran agama. Dengan cara apa? Kenapa sholat itu misalnya ada 5 waktu, kemudian misalnya harus tepat waktu. Kalau tepat waktu nanti ada kalau sholat tepat waktu juga ada keutamaannya gitu, karena itu untuk mengajarkan kedisiplinan gitu. Jadi kalau misalnya kita saja sholat belum disiplin, tentunya ke yang lain juga akan susah gitu. Jadi yang ngomong bukan Bunda ya, kayak misalnya anak saya menutup aurat gitu kan, suka
sekarang itu kalau misalnya dia mau, karena ada saudaranya yang bukan muhrim di rumah, dia kadang nggak pakai ya tidak menutup aurat gitu. Nah saya bilang ini yang bilang bukan bunda loh, tapi agama gitu. Jadi karena ini bilang agama, ada dasarnya, ya udah ada konsekuensi. Makanya sekarang kayak tadi Bun mau ambil handphone, teliti dulu bajunya bagaimana. Oh bagus, menutup aurat, rapih, sudah rapih juga, baru dikasihkan handphonenya. Tapi kalau misalnya dia belum, misalnya ada auratnya belum tertutup, mohon maaf, saya tidak kasih handphonenya. Lebih enak itu sih Pak. Iya betul, setuju. Lebih enak seperti itu ya. Ini jadi nyambung ketika kita sempat berbincang tentang apa ya, logika generasi Z ya, yang mungkin rada kurang masuk kalau misalnya diajarin tentang pamali begitu ya, ataupun tentang sopan santun, karena mereka lebih apa ya, lebih nyambungnya dengan hal-hal yang seperti tata tertib begitu dan lain hal sebagainya. Ternyata memang ini nyambung juga dengan penanaman moral ya. Betul. Iya, karena moral kan hubungannya tidak dengan komputer. Kalau dengan komputer mah logik ya. Salah ya salah, benar-benar gitu. Kalau dalam menilai moral itu kan bukan benar salah. Kalau ukurannya benar salah, apa salahnya sih makan sambil berdiri gitu. Apa salahnya sih orang tua lagi duduk kita berdiri gitu. Apa salahnya dalam nilai dalam logika komputer, berdiri duduk kan persoalan tinggi rendah, itu ukurannya ukuran meteran gitu. Tapi kan kalau moral bukan benar salah, tapi baik buruk. Nah, baik buruk itu kan urusan rasa, bukan rasio. Nah, makanya ketika gadget nggak ngerti dijelaskan secara rasa, ya udah kita rasiokan dengan this is the rule, ini aturan. Tapi di sana enggak, ya ini aturan di rumah ini, gitu. Jadi udah dibuat logik aja. Karena kalau nggak dibuat logik, rasa mereka juga kadang-kadang ngernyit gitu. Ada anak tuh nggak mau loh dibandingkan, tapi kadang juga anak tuh membandingkan orang tua juga. Itu juga sering dibandingkan. Kayak tadi anak saya bilang, kalau misalnya di teman aku nggak jam 5 ya itu kan beda gitu, di ustadz itu juga beda gitu. Kalau di rumah teman aku mah gadgetnya bebas kok, nggak ada aturan gitu. Nah dia kan sedang membandingkan aturan di rumah dengan yang anak bungsu saya yang kelas 2 SD tiba-tiba pulang, itu Kenji enak dapat itu, nggak usah pakai ini dulu. Ya udah kalau kamu pengen jadi anaknya ibunya Kenji gitu. Boleh. Dia banding-bandingin dia. Oh iya, Masya Allah. Oh kalau mau gitu, siapa tahu mamanya Kenji mau jadi anak kamu, saya bilang gitu. Oh gitu ya, jadi menarik juga ya, ternyata di sisi lain tidak mau dibandingkan, tapi di sisi lain juga membandingkan. Senjata itu sebetulnya kan. Memang perlu apa ya, perlu trik nih dari orang tua sendiri ya. Baik, kita sudah berbincang di poin 8 belum Pak Wasmim Lilis? Belum ya? Belum ya? Kita masuk ke 8 atau bukan hanya jam dulu? Dilengkapi dulu saja barangkali Pak Wasmin ya. Ya ini yang ke-8 ini yang agak kontroversial, tapi setelah kami coba udah gak kontroversial lagi. Karena yang ke-8 ini kami sebut sebagai ajarkan anak transaksional. Transaksional. Iya, jadi menerima yang ke-8 ini transaksional, dia memberikan kewajiban dulu baru menerima hak gitu. Itu transaksional. Karena kalau tidak transaksional, dia nggak ada kerja keras, akhirnya dia nggak tanggung jawab ya, nggak tanggung jawab. Jadi nanti kalau apa-apa dia akan nyalahin orang. Tapi ketika dia transaksional, dibiasakan. Jadi hukum tidak ada makan siang gratis itu sebetulnya hukum Islam loh. Oh, hukum Islam ya? Iya, tidak ada makan siang gratis itu sebetulnya hukum Islam. Karena kan Allah juga mengajarkan transaksional. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaroh. Tijaroh itu kan transaksional. Tijaroh itu perdagangan, jual beli. Silakan berjual beli dengan. Ya memang yang tidak bisa ditransaksikan adalah emang sayang orang tua. Sayang orang tua nggak boleh ditransaksikan. Tapi kalau urusan pemberian, ada hukum Allah juga begitu kan. Sayang Allah mah untuk semua muka bumi. Tapi kalau masalah memberi itu hak Allah. Dan Allah memberikan
hukumnya yang kerja keras dapat, yang malas-malas juga Adil, enggak. karena maha Adil. adil. Nah biasanya Bu Lilis ketika saya ngejelasin ini langsung ada santri yang suka pakai dalil. Apa itu, Pak? Dalilnya kalau nggak salah dialog Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Ini mohon dikoreksi kalau nama dan ininya salah ya. Iya. Jadi Abu Hanifah bilang rezeki mah datang dari mana aja, itu suka-suka Allah saja. Kalau Imam Hanafi, ya kita harus berikhtiar. Nah ini sebetulnya dialog antara Jabariyah dengan Qadariyah kan. Iya. Yuk kita buktikan sama-sama. Akhirnya Abu Hanifah diam aja, Imam Hanafi kerja keras kan. Ketika kerja keras, akhirnya dia bisa dapat uang dan bisa beli anggur. Pas bisa beli anggur, dia pamerkan kan ke Hanafi, ke Abu Hanifah gitu. Ini aku dapat nih. Ketika pameran gitu, akhirnya kan makan bareng-bareng. Aku juga nggak ngapa-ngapain dapat, kata Abu Hanifah. Tapi akhirnya saya bantah lagi tuh santri ketika mengambil analogi. Ini analoginya tolong dikoreksi kalau namanya salah. Tapi itu dialog antara dua imam itu. Saya bantahannya gini. Ya kan satunya tangan di atas, satunya tangan di bawah, kan beda dong. Ada ajaran Islam yang lain, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, gitu. Masya Allah. Biasa itu suka adu dalil. Dialektika ya. Baik. Betul. Masya Allah. Jadi transaksional ini memang diperlukan agar seseorang itu tidak selalu menuntut hak barangkali ya sebelum kewajibannya ditunaikan. Lakukan dulu effortnya, baru nuntut haknya. Itu dibiasakan kayak gitu. Jadi ini yang menarik juga, ini menarik banget bagi saya konsep di Masjid Jogokarian. Gimana itu, Pak? Jadi di Masjid Jogokarian ini ada 3 level jamaah. Yang level pertama adalah jamaah subsidi. Level kedua jamaah mandiri. Level ketiga jamaah donatur, sudah level jadi donatur. Nah, kenapa ada 3 level jamaah itu? Ternyata sebetulnya ketika kita ke masjid, parkir kendaraan, parkir sendal, ada kotoran yang kita bawa, ada wudhu, ada pipis, bahkan ada yang mandi malah di masjid, ada numpang mandi. Apalagi masjid juga ada AC-nya, ada kipasnya, ada wangi. Itu ternyata biaya per orangnya itu kalau dihitung itu sekitar 16.000 atau berapa gitu kalau dihitung. Kalau misalnya dia pergi ke mall harus pipis, harus itu dengan parkir segala macam, keluar itu dengan fasilitas itu tuh 16 ribuan gitu. Ini angkanya saya juga persisnya segitulah kira-kira. Nah artinya itu kalau jamaah pergi ke masjid, sholat dengan melakukan tadi hal-hal tadi pipis, BAB yang itu kalau di mall kan harus bayar itu kan, parkir, nitipin barang segala macam itu kan harus bayar itu kan. Nah itu kalau dia nggak keluar dari masjid tidak ngapa-ngapain, artinya tidak ngencleng, tidak sodako. Nah termasuk ini jamaah subsidi. Gitu. Nah kalau dia ke masjid tapi keluarnya ngencleng, sebesar biaya kos yang dikeluarkan untuk dia itu listrik, kipas, air, parkir segala macam itu misalnya kalau dia nyumbangin, kalau tadi dihitung misalnya 16.000, dia kenceng 16.000 termasuk jamaah mandiri. Kalau donatur lebih besar. Nah, kalau donatur lebih besar lagi. Hasilnya 100.000. Mensubsidi orang lain ya. Ya, karena dia akan memberikan subsidi pada orang lain. Gitu. Nah, untuk yang jamaah yang donatur ini di Jogokarian, kalau udah yang besar-besar katanya ada sebuah ucapan terima kasih dengan sertifikat kalau yang udah level besar-besar itu. Ya memang jamaah sih ikhlas-ikhlas aja, bahkan sebagiannya juga sembunyi-sembunyi sodako. Tapi kan level orang beda-beda. Why not kita sebagai profesionalisme pengurus memberi sertifikat gitu. Kemarin juga dari masjid terdekat Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu juga pas kurban tahun ini alhamdulillah ada sertifikat gitu per orang. Sebetulnya sih sertifikat itu sih nggak guna buat kita gitu kan. Tapi ini justru meningkatkan trust
Iya. kepercayaan. Berarti dikelolanya secara Berarti profesional. ngelolanya bener dong. Dalam artian itu aja kepikiran apa sih untuk ngasih sertifikat kepikiran, apalagi yang besar-besarnya, besar-besar, pembagian gitu. kurban lah, penyembelihan itu pasti lebih ini gitu, lebih bagus sih. Nah ini apa hubungannya? Kenapa konsep jamaah subsidi, jamaah mandiri, dan jamaah donatur di Masjid Jogakarian ini cukup menarik bagi pembahasan di poin 8, yaitu ajari anak transaksional, karena jangan sampai anak kita itu mental gratisan gitu. Iya. Mental gratisan gitu. Kemana-mana pengen gratis. Iya. Saya tuh pernah ya ada kenalannya emang dia bukan orang Indonesia asli, ya ada keturunan lah. Nah terus saudaranya itu dia buka kafe, terus kita diundang. Nah saya lihat itu kan kalau kita ya kafe pertama kali gratis diskon gede gitu ya. Iya. Mereka itu bayar seperti biasa gitu. Oh. Bayar Iya. gitu. Itu dia datang karena pertemanan itu ya. Iya, jadi kan mendukung diundang teman. tuh, diundang. Kalau kita kan diundang tuh mentalnya gratis lah. Gitu Ditraktir kan, nih. syukuran gitu ya. Kan gitu. Tapi saya lihat semua yang datang undangan itu bayar gitu, mendukung gitu. Itu di mana? Ada salah satu kafe. Nah, terus saya pas tanya gitu, ini kan pada diundang ya? Iya katanya. Itu pada ini iya, karena emang di kami itu biasa, jadi pendukungan begitu. Oh, saya bilang kalau di kami orang Sunda, terutama saya orang Sunda. Jadi kalau misalnya ada yang buka pertama kali tuh kita tuh kan kesempatan diskon yang gede gitu, udah diskon gratis kan ini test food gitu. Test food yang namanya test food kan bukan satu piring, test food itu cuma satu sendok gitu kan. Iya. Nah ini jadi emang di mental, jadi mentalnya bukan mental gratisan, saya mendukung kamu buka kafe. Jadi ketika saya beli, saya itu bukan pengen gratis, bayar gitu. Di Jerman juga Bu Lilis kalau di kalangan anak muda gitu, kalau misalnya ngafe bareng, siapapun yang ngajak bayar masing-masing. Iya. Tapi kalau di kita kan jadi kalau ngajak tiba-tiba jadi harus dia yang nanggung gitu ya. Ngajak kalau di kita, karena yang ngajak artinya bayar gitu. Tapi kalau saya juga dari dulu kalau psikologi itu kalau ada pertemuan begitu kalau sebenarnya kita ngumpul di sini ya bayar masing-masing. Iya, Masya Allah ya. Sampai ada anekdotnya Pak Wasim, Bu Lilis. Man usul fahuwa mikul katanya. Usul yang mikul ya. Makanya udah nggak usah ngomong. Nah gitu, itu dia. Man usul fahuwa mikul. Catat. Itu kan kalau dulu di masjid daerah tuh kalau misalnya ada usul apa langsung dia yang harus ketuanya. Ketempuhan ya. Orang-orang pada diem. Udah diam daripada nanti ketempuhan. Masya Allah, betul ya. Transaksional dalam hal bagaimana kita juga mengutamakan kewajiban sebelum kita menuntut ataupun menerima hak. Ini perlu dididik kepada anak-anak kita agar mereka punya mental baja. Baik, Pak Wasmin, Bu Lilis, kita perlu rehat satu kali lagi. Insya Allah kita akan sampaikan beberapa atensi dari sahabat MQ insya Allah di segmen terakhir. Terima kasih Anda yang sudah mengirimkan atensi. Kita rehat dulu untuk simak beberapa informasi berikut ini.